Yahoo minasan, masih bersama Animania. Sebelum kita membahas hal menarik tentang One Piece, jangan lupa bantu Animania dengan like dan subscribe guys, agar Animania makin semangat berkarya di YouTube. Sebelumnya, Mimin ingatkan dulu, pembahasan SBS channel ini hanya hal yang penting dan fakta saja yang akan diangkat. Humor dan kata-kata kasar Oda Sensei ataupun kehidupan Oda Sensei tidak akan Mimin ikutkan di dalam video ini. Dan satu hal lagi, pertanyaan antara fans di kolom SBS dengan Oda Sensei akan Mimin ganti sesuai gaya bahasa Mimin pribadi. Tapi yang pasti 99% intinya sama. Berapakah usia Vivi dan Chopper? Oda Sensei di sini menjawab kalau usia Vivi adalah 16 tahun. Lalu Chopper karena dia manusia rusa, usianya 15 tahun. Sebagai catatan, usia ini sebelum time skip guys. Berapakah usia Dory dan Brogy? Nah, Oda Sensei di sini menjawab kalau rata-rata raksasa hidup selama 300 tahun, tapi tingkat pertumbuhan mereka 2 kali lebih cepat dari manusia. Bahkan seorang raksasa bisa dikatakan dewasa jika usianya telah mencapai 40 tahun. Untuk kasus Dory dan Brogy, saat datang ke Little Garden, usia mereka 59 tahun. Mereka sudah bertarung selama 100 tahun, jadi saat ini usia mereka 158 tahun. Catatan ini sebelum time skip, dan jangan ditanyakan 100 plus 59 adalah 159 tahun. Mimin tahu itu, tapi di SBS Oda Sensei bilangnya 158 tahun. Mungkin kurang beberapa bulan untuk genap 159 tahun guys. Apa arti tanda X yang ada di topi Chopper? Nah, di sini Oda Sensei menjawab tanda X di topi Chopper adalah tanda yang selalu ada di rumah sakit. Hanya saja dalam posisi diagonal guys. Dan menurut Oda Sensei, banyak orang yang tidak sadar. Bahkan bentuk kepala Hiluluk juga dibuat sama seperti tanda silang rumah sakit. Oda Sensei memang top ya guys. Apakah Denden Mushi di dunia One Piece adalah makhluk hidup atau hanya mesin saja? Di sini Oda Sensei menjawab sekaligus memberi penjelasan kalau Denden Mushi adalah makhluk hidup, tepatnya serangga, karena dibesarkan oleh manusia yang memberi mereka banyak makanan. Mereka tidak keberatan ditangkap dan dijenakkan oleh manusia guys. Di sini juga dijelaskan 3 jenis Denden Mushi. 1. Ko Denden Mushi, berukuran kecil dan mudah dibawa kemana-mana, namun karena sinyalnya lemah tidak dapat digunakan untuk panggilan interlokal. 2. Denden Mushi, terlalu besar untuk dibawa, namun sangat memungkinkan untuk melakukan panggilan interlokal, juga dapat dipasangi aksesoris mesin fax. 3. Kuro Denden Mushi, tidak dapat tumbuh besar jika usia bertambah, suka mencuri dengar dan tidak suka berkomunikasi dengan sesamanya guys, dapat digunakan sebagai alat sadap. Kenapa para kru selain Nami hanya mengenakan satu jenis pakaian guys? Nah, Oda Sensei menjawab ada alasan dibalik itu. Sebenarnya para kru SHP sudah beberapa kali berganti pakaian dengan kostum yang sama. Lagi pula Nami nyaris tidak pernah memberi mereka uang saku untuk membeli baju. Mungkin itu sebabnya Namilah yang paling sering gonta-ganti pakaian berbeda. Binatang apa yang paling mirip dengan Luffy, Zoro, Usopp, Nami, Sanji, dan Chopper? Di sini Oda Sensei memberi permisalan kalau Luffy itu monyet, Zoro itu hiu, Usopp armadillo, Nami adalah kucing, dan Sanji adalah bebek, Chopper adalah rusa kutub. Jokes yang sangat bagus Oda Sensei. Apa nama semua anggota pasukan Super Karugamo? Nah, Oda Sensei di sini menjelaskan tentang siapa saja anggota dari si burung unik dari Final Fantasy ini guys. Mulai dari bawah posisi paling kiri, Cowboy, Bourbon Junior, Karu, Kentaros, dan Hikoichi, sedangkan yang paling atas adalah Storm dan Ivan X. Apa yang terjadi jika manusia memakan buah iblis Hito-Hito? Di sini Oda Sensei hanya memberi jawaban kalau tak akan berefek sama sekali guys, dan beliau bilang mungkin bisa jadi menemukan semangat sejati atau bisa jadi lebih manusiawi. Hanya itu saja. Di SBS volume ini, Mimin tak menemukan tanya jawab yang cukup penting terkait One Piece. Tapi ada hal yang cukup informatif dan mungkin wajib diketahui para fans tentang anime One Piece yang sering ditanyakan kepada Oda Sensei guys. Dan di sini Oda Sensei menjelaskan tentang anime One Piece sebagai berikut.
1. Oda Sensei hanyalah seorang mangaka. Dirinya tidak membuat animasi guys. Yang Oda Sensei buat hanyalah desain karakter untuk serial animenya ataupun movie One Piece. Dunia One Piece yang ada di manga yang telah dikerjakan Oda Sensei telah dikerjakan orang lain dalam animasi. 2. Beliau memberitahukan kepada kita untuk mengingat nama Konosuke Uda. Nama ini selalu muncul dalam daftar staff di setiap adegan opening animasi. Beliau disebut sebagai series director yang bisa dibilang sebagai sutradara utama anime One Piece. 3. Untuk animasi One Piece, termasuk Pak Konosuke Uda, ada 7 sutradara yang bergantian membuat episode, karena tidak akan bisa memutar animasi 30 menit sendirian setiap minggu guys. Nama setiap sutradara itu tercantum dalam daftar di setiap ending episode One Piece, dan orang yang telah mengumpulkan mereka semua adalah Konosuke Uda. 4. Tak pernah terjadi konflik rumit perbedaan pendapat antara cerita manga dan anime guys, dikarenakan berkat Konosuke Uda dan seluruh stafnya yang sangat tahu dunia One Piece dan selalu memenuhi harapan Oda Sensei terhadap anime fenomenal ini. 5. Yang disebut menyutradai tentu saja tidak lepas dari musik, sound, pengisi suara, dan seni. Oda Sensei juga berterima kasih kepada mereka semua yang telah terlibat dalam animasi ini guys. Oh iya, juga Habuyan yang telah memeriksa skenarionya. 6. Kenapa Oda Sensei memberitahu kita tentang ini guys? Karena Oda Sensei ingin kita mengingat dan berterima kasih atas kerja keras orang-orang yang namanya tercantum dalam daftar para staf anime One Piece. 7. Oda Sensei juga memberitahukan kepada kita kalau Pak Uda adalah orang yang sangat baik. Kadang-kadang Oda Sensei pergi ke pesta atau makan bersamanya dan para produser. Mereka juga orang-orang baik guys. Intinya Oda Sensei sudah menyerahkan penggarapan animasi ini pada mereka dan cukup menikmatinya seperti kita menikmatinya. Bahkan uniknya, Oda Sensei juga menangis ketika menonton anime One Piece sendiri guys. Dari negara mana Luffy dan yang lainnya berasal? Nah, Oda Sensei memberi jawaban kalau Luffy dan kawan-kawan tidak memiliki kebangsaan tertentu. Kita tak bisa menyebut dari negara mana berasal. Di mana Pandaman tinggal? Apa dia suka berjalan-jalan? Di sini Oda Sensei menjawab, walaupun berdasarkan gosip, kalau Pandaman tak memiliki tempat tetap, dirinya suka berpindah tempat di beberapa pulau, dan ada alasan tertentu mengapa Pandaman sering muncul di tempat yang berbeda, dan Oda Sensei menutup gosipnya tersebut. Benarkah Chopper punya lebih dari 7 wujud yang berbeda? Oda Sensei di sini menjawab dengan tegas kalau itu tidaklah benar. Chopper hanya memiliki 7 perubahan berbeda, tak lebih. Wujud binatangnya yang normal adalah Walk Point, wujud setengah manusianya adalah Brain Point, sedangkan wujud manusianya adalah Heavy Point, dan Rumble Ball adalah pil yang dapat menambahkan 4 wujud kepada Chopper. Apakah Miss Golden Week pemakan buah iblis? Di sini Oda Sensei menjawab kalau Miss Golden Week bukanlah pemakan buah iblis guys, melainkan kekuatan catnya berasal dari sugesti atau biasa dikenal dengan hipnotis. Bahkan dalam level tertentu sugesti ini bisa digunakan untuk menyerang. Bagaimanakah hubungan Putri Duyung dengan manusia ikan? Apakah mereka sama? Di sini Oda Sensei memberi penjelasan. Seperti yang kalian lihat, mereka yang bagian bawahnya berbentuk ikan disebut duyung, sementara mereka yang separuh tubuh bagian atas berbentuk ikan disebut manusia ikan. Mengapa Vivi memanggil Zoro dengan Mr. Bushido? Nah, Oda Sensei memberi jawaban permisalan. Kalau kita memanggil teman kita dengan panggilan yang lucu, kita biasanya tak akan bisa mengubahnya lagi guys. Sepertinya memang tepat ya. Akan aneh rasanya kalau tiba-tiba Vivi memanggilnya Tuan Zoro dan sepertinya Vivi akan memanggil Zoro dengan sebutan Mr. Bushido selamanya. Apakah benar nama organisasi krokodil yaitu Baroque Works berasal dari buku geografi? Sebagai catatan, Baroque Works punya arti adalah padang pasir. Dan Oda Sensei memberi jawaban, benar sekali, aku memikirkannya berdasarkan hal tersebut. Di Angkatan Laut, ada beberapa orang yang memakai seragam resmi dan ada juga yang memakai baju sehari-hari. Apakah memang diizinkan untuk memakai baju sehari-hari tergantung pangkat yang bersangkutan, atau memang itu semua terserah mereka? Nah, di sini Oda Sensei memberi jawaban kalau semua itu terserah mereka guys. Saat pertama kali masuk Angkatan Laut, mereka akan menerima seragam umum Angkatan Laut lengkap dengan topinya. Saat mereka menjabat pangkat kopral dan seterusnya, kau boleh memilih dari sejumlah seragam. Mereka juga diperbolehkan memakai pakaian kesukaan masing-masing. Namun kalau benar ingin tampil benar-benar sebagai seorang Angkatan Laut, mereka harus bisa mengendalikan diri. Begitu mencapai pangkat perwira, mereka diperbolehkan memakai kata Seigi, yang artinya keadilan di seragamnya.
Siapa yang membuat foto untuk poster buronan angkatan laut? Nah, di sini Oda Sensei akhirnya membongkar siapa fotografer yang berperan penting dalam foto bounty poster yang ada di dunia One Piece, guys. Dia bernama Atach, panggilannya Atachan. Dia sangat gesit dan bisa menyelinap kemana saja dia mau. Dia dijuluki Flaming Atachan karena selalu berteriak fire setiap menekan tombol kamera. Jabatannya Atachan adalah kepala bagian dokumentasi angkatan laut. Bagaimana bisa duri dari kekuatan gua iblis Toge Toge no Mi Miss Double Finger muncul dari pakaiannya? Nah, Oda Sensei di sini memberi jawaban yang masuk akal dan memang sesuai dengan manga shonen, guys. Oh, jadi kau percaya pada fakta bahwa duri itu akan merobek pakaiannya? Kalau aku melakukan itu, One Piece akan menjadi komik yang sangat mesum. Dan berarti aku harus menggambarkan hal serupa pada sampul dan bagian lainnya. Semua fans One Piece akan malu setengah mati saat membelinya di toko buku. Kau mau si One Piece yang seperti itu? Yos, sekian dari Animania. Kurang lebihnya minta maaf. Jika ada salah pengucapan mohon dikoreksi di komentar, oke guys? Atau jika kalian punya pendapat pribadi, yuk kita bahas bersama. Salam Animania.